قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada sebuah video dari Ustadz Amin Nurbait hafizahullah ta'ala, di mana di dalam video tersebut ya beliau menceritakan ada sebuah kejadian yang aneh kaum muslimin. Kejadian tersebut terjadi di sebuah masjid yang berada di sekitar komplek pemakaman Wali Songo. Ya, jadi para peziarah ke makam Wali Songo itu sering singgah untuk sholat di masjid tersebut. Nah, kejadian tersebut terjadi ketika sholat subuh kaum muslimin. Ketika para peziarah makam wali tersebut turun mampir ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, ternyata imam sholat subuhnya itu adalah orang Muhammadiyah yang tentu tidak mengamalkan kunut subuh. Ya, dan apa yang terjadi kaum muslimin? Ternyata jamaah satu bis yang ikut sholat subuh tersebut, ya, ketika mengetahui imamnya tidak membaca kunut subuh, mereka bubar kaum muslimin. Mereka menganggap sholat subuh yang seperti itu, tidak membaca kunut, itu tidak sah. Jadi mereka bubar. Kan aneh kaum muslimin, ya. Aneh. Padahal para imam besar, semisal Imam Syafi'i pun, ya, beliau mengatakan bahwa kunut subuh itu sebatas sunnah, bukan perkara yang wajib. Sehingga kok aneh kaum muslimin, ya? Kok bisa hanya karena perkara sunnah yang ada di dalam sholat kemudian ditinggalkan, kemudian menganggap sholatnya tidak sah. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Ada sebuah masjid namanya Masjid At-Taqwa, tepat di pinggir jalan. Kanan kiri kampung kami itu kuburan wali. Di sebelah timur ada Sunan Derajat, di sebelah barat ada Sunan Bonang. Wis kunjungan itu Pak, ziarah itu sering mampir di masjid itu. Pernah satu kejadian, sholat subuh, imamnya Muhammadiyah, nggak kunut. Begitu nggak kunut, satu bis ini bubar. Bikin sholat sendiri, bikin malu. Kenapa kalian seperti ini? Yuk, imammu nggak kunut, batal. Kata siapa? Dan nggak boleh seperti ini. Berarti kamu kalau di Masjidil Haram gimana? Wong di situ nggak kunut. Ya seharusnya saling menghormati. Kamu bermakmum dengan yang nggak kunut, ya sudah ikuti. Yang bermakmum dengan yang kunut, ikuti. Karena masing-masing punya wilayah yang berbeda. Sehingga sholat seperti ini harus mengikuti imamnya. Kadang kan kemudian nggak dewasa, nuding-nuding antara satu dengan yang lain. Mari kita belajar untuk dewasa ketika menjalani perbedaan seperti ini. Perbedaan itu ada yang ditoleransi, ada yang tidak bisa ditoleransi. Kalau dia perbedaan yang bisa ditoleransi, janganlah itu menyebabkan keributan. Sehingga kamu berada di sebelah kanan, yang ini berada di sebelah kiri, masing-masing saling menghormati. Memang aneh kaum muslimin, ya. Hanya perkara imam sholatnya tidak mengamalkan kunut subuh, itu jamaah satu bis bubar. Ya, menganggap bahwa sholatnya tidak sah. Padahal para ulama yang berpendapat bahwa disyariatkan kunut subuh, boleh mengamalkan kunut subuh, ya paling mentok hukumnya itu sunnah kaum muslimin, nggak wajib. Sehingga nggak mungkin yang namanya perkara sunnah di dalam sholat ditinggalkan, kemudian sholatnya jadi batal, tidak sah. Coba ya. Ini kan yang membubarkan diri, ya tidak jadi ikut sholat subuh, itu nggak ngerti fikih sholat, ya, nggak ngerti ilmu, ya, nggak ngerti bagaimana permasalahan khilafiyah ini menyikapinya bagaimana. Ya, permasalahan khilafiyah yang jelas-jelas khilafiyah antara para ulama, ini kok malah disikapi dengan keras. Sementara kita tahu, ya, sebagian dari mereka ini justru bertoleransi dengan orang-orang yang jelas-jelas menyimpang dari pokok, menyimpang dari akidah agama Islam. Ya. Coba kemarin, itu kelompok Aulia yang melaksanakan sholat Idul Fitri lebih dahulu. Ya. Masih bulan Ramadan, mereka sudah melaksanakan Idul Fitri. Dijaga, diamankan, coba. Itu kan aneh namanya kaum muslimin, ya. Kemudian dengan orang kafir, ya, gerejanya dijaga, Natalan dijaga,
Ya, mereka bisa bertoleransi dengan orang-orang yang jelas-jelas akidahnya berbeda. Sementara hanya masalah fikih, kunut subuh, mereka tidak bisa bertoleransi. Mereka menganggap bahwa orang yang tidak melaksanakan kunut subuh, itu sholatnya tidak sah. Sehingga mereka membubarkan diri ketika sholat di belakang imam yang tidak mengamalkan kunut subuh. Ya, ini parah ini kaum muslimin ya. Dan terakhir kaum muslimin, kita simak penjelasan dari Ustadz Firanda Adirja ya, supaya kita paham, supaya orang-orang yang jumud pemahamannya ya, ini bisa paham bagaimana pendapat para ulama, bagaimana para ulama menyikapi tentang syariat kunut subuh ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita bermakmum saat sholat subuh sedangkan imam kita kunut, apakah kita mengangkat tangan atau tidak dan tidak mengaminkan? Ya, kita kalau imamnya kunut, maka kita ikut kunut. Oleh karena kita angkat tangan dan kita mengaminkan. Ya, itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi masalah kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kalau saya boleh bagi ya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, mazhab Dhahiriyah. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Dhahiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah. Kemudian pendapat yang mengatakan tidak sunnah ada dua. Pendapat yang pertama adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan namun tidak disifati dengan bid'ah. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang kunut maka saya tidak celah. Kalau ada yang kunut subuh saya tidak celah. Bahkan Imam Ahmad berkata seandainya ada seorang kunut subuh tiap hari tapi mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, maka tidak mengapa meskipun tiap hari. Meskipun tiap hari. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kemudian Az-Zahabi ya, beberapa ulama berpendapat sesekali kunut subuh tidak mengapa, karena datang dari sebagian sahabat mereka kunut subuh ya. Ini beberapa pendapat. Kalau saya bisa simpulkan, pendapat pertama adalah sunnah Malikiyah dan Syafi'iyah dan juga Dhahiriyah. Pendapat kedua adalah bid'ah, adalah mazhab apa? Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga Imam Ahmad, tidak dianjurkan namun tidak disifati dengan apa? Bid'ah ya. Dan dia tidak mencela orang yang kunut subuh meskipun tiap hari. Kemudian yang keempat, pendapat yang mengatakan sesekali kunut subuh tidak jadi masalah. Toh Nabi pernah kunut subuh. Sesekali kita kerjakan tidak ada masalah. Kenapa bisa banyak pendapat seperti ini? Karena masalah khilafnya kuat. Masalah khilafnya kuat, insya Allah nanti suatu saat kita akan bahas secara detail dengan sanad-sanadnya agar kita tahu ternyata yang masalahnya permasalahan yang sangat kuat, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita ribut-ributkan ya. Nanti mau kunut silakan, enggak kunut juga enggak apa-apa. Kalau ada imam mazhab Hanafi yang mengatakan kunut subuh bid'ah, khilaf menjadi dua pendapat. Bagaimana kalau seorang makmum salat subuh di belakang imam yang kunut? Maka sebagian ulama Hanafiyah mengatakan tidak perlu angkat tangan, dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan angkat tangan karena status antum adalah apa? Makmum. Dan ini masalah ijtihadiyah. Dari sini kita tahu pendapat banyak. Ya, maka tidak perlu kita kenceng-kencengan masalah ini ya. Kita kenceng tidak pada tempatnya. Paham? Nanti insya Allah ada pembahasan tatkala sampai masalah kunut subuh kita akan bahas. Saya sendiri tiap hari kunut subuh. Tiap hari karena saya jadi makmum di belakang orang yang kunut subuh. Jadi saya di kampung saya, kalau zuhur saya jadi imam. Kalau asar jadi imam. Maghrib isya sering saya jadi imam. Subuh enggak. Katanya Ustaz tidak kunut. Ya udah saya jadi imam aja enggak apa-apa. Daripada bertengkar. Baik, mereka baik sama saya, enggak ada masalah. Jadi mereka tahu saya tidak kunut, makanya mereka yang jadi imam. Terkadang mereka, ayo Ustaz, imam subuh. Cari masalah. Saya tidak mau, ya sudah, Bapak aja lah. Mereka kadang ya mungkin menghormati, Ustaz, tidak ada. Kita bermasyarakat tahu masalah khilafiyah, tidak usah kita kenceng-kencengannya. Kalau nanti mau kenceng masalah syirik, oke lah, kenceng. Masalah kunut kenceng-kenceng apa ya?